Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau membahas INDR. Ini saham yang di request oleh teman di YouTube. Dan gue lihat memang sepertinya banyak yang nyangkut di saham INDR ini. Karena waktu 2022 lalu, sewaktu gue belum jadi konten kreator, gue termasuk orang yang masih sering melihat dan menonton YouTube. Gue lihat memang banyak influencer yang membahas INDR ini. Bahkan ada yang menyebutkan bisa sampai ke 10.000, bisa sampai ke 15.000. Kalau gue nggak salah malah 10.000 udah tercapai ya. INDR nih sempat tercapai gitu. Nah kemudian ya sekarang tuh dia sempat sampai 11.000 guys di 2022 tanggal 3 Juni. Bahkan ada yang bilang sampai 22.000, 20.000 dan sebagainya. Itu waktu kinerjanya lagi bagus. Nah, sekarang kita lihat guys. Dia ekuitasnya tahun 2019 300 juta, 276 di tahun 2020 459, 461, sekarang 432 itu ekuitasnya guys. Kemudian pendapatannya juga turun drastis. Tahun 2022 dia mencapai 936 juta US dollar. Sekarang ya hanya 400 jutaan US dollar, 398 juta US dollar. Ini kursnya guys ya, lu bisa lihat di sini. Kurs di laporan keuangan terbaru 15.026 perak. Kemudian di tahun 2022 15.700. Nah, si INDR ini kan dia jualan benang pintal. Kemudian dia jualan polyester. Maka industrinya terkait dengan industri tekstil bahan baku dasar. Jadi kalau misalkan industri tekstilnya sedang kurang baik-baik saja, INDR ini seharusnya juga tidak mencatatkan laba dan kinerja yang bagus. Malah kalau misalkan gua baca berita nih guys ya, ini gua baca berita aja sih guys. Kalau misalkan lu ada yang memang hidup dan bekerja di industri tekstil, lu mungkin bisa berbagi informasi bagaimana gambaran industri tekstil di tahun 2023 karena gue lihat memang beritanya serem-serem di tahun 2023. Jadi ada yang PHK, kemudian industri tekstil 2023 manufaktur dan sebagainya juga tidak bangkit gitu. Ya tercermin dari labanya INDR dia sudah minus 17 juta US dollar. Tapi yang perlu diketahui begini guys, lu kalau melihat berdasarkan histori dari INDR, INDR ini saham yang laba bersihnya per kuartal sulit untuk diterka, sulit untuk ditebak, sulit untuk diprediksi dan diproyeksikan. Contoh begini, kalau kita misalkan mau tahu soal industri properti gitu ya, kita melihat ada nggak perbankan yang bergerak segmennya di KPR, kalau misalkan turun bisa jadi industri KPR, properti juga turun. Kalau misalkan nanti sudah ada laporan keuangan perusahaan yang rilis duluan gitu ya, ada perusahaan sawit misalkan, perusahaan sawit A. Kemudian ada perusahaan sawit atau perusahaan konstruksi sawit B yang bekerja sama yang konsumennya adalah perusahaan A ini. Jadi yang A udah rilis duluan, yang B sudah bisa kita tahu, kita terka, kita terbang, kita prediksikan. Kemudian industri alat berat. Misalkan industri alat beratnya bagus, biasanya industri batu baranya bagus juga. Walaupun belum tentu ya guys ya, tapi kita sudah punya gambaran. Industri batu bara kita juga punya gambaran nih. Oh, ternyata di kuartal 3 harga batu bara masih di angka segini nih, 140-an US dollar per ton. Berarti seharusnya tidak terlalu turun di kuartal 3 tahun 2022 dibanding kuartal 2 2023. Jadi kan sekarang sudah jalan kuartal 3 nih harga batu bara. Harga batu baranya masih di sini-sini aja. Bisa jadi EPS nanti di kuartal 3 tidak terlalu turun atau mungkin stabil sama seperti kuartal 2 2023. Kemudian kalau kita sudah melihat industri-industri pariwisata, pembangunan Jaya Ancol, Bluebird naik, Whitehorse naik, kemudian Bayu naik, PANR bisa jadi akan naik. Nah, itu kita bisa menerka guys. Nah, berbeda dengan INDR. INDR ini ya per kuartalnya hampir tidak bisa ditebak. Bahkan ada beberapa teman gue yang
mengatakan ya, followers ya teman-teman di YouTube mengatakan, "Bang, gue skip deh untuk INDR." Karena industrinya nggak bisa ditebak. Dan kalau misalkan kita belajar dari Warren Buffett, ya kalau misalkan kita tidak bisa menerka sebuah industri saham, kita tidak bisa memprediksi, ya sudah kita tinggalkan. Saham itu kan sebenarnya gampang guys, dihitung secara matematis, asal kita mau mempelajari daleman dari sahamnya, industrinya apa, dia bergerak di bidang apa, sebenarnya gampang. Kita lihat dari PER-nya, kita lihat dari EPS-nya, potensi dividen yang akan dibagikan. Saham kan begitu aja sebenarnya. Nah, ada yang mengatakan hal seperti itu, skip bang, gue skip, gue udah nggak mau INDR. Nah, ada juga teman-teman di YouTube, bang bahas bang, INDR nih udah murah nih, bla 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 bla, resikonya udah kecil. Justru begini nih, saham yang menjadi kriteria gua, low risk, high return. Seperti itu. Nah, tergantung nih guys, lu mau memilih yang mana. Tapi terus terang, kalau gua lebih condong ke sini nih. Jadi di saat orang lain banyak yang eh, mencerca INDR, di saat orang lain banyak yang mencaci maki INDR, ngata-ngatain INDR, justru di situ kita harus mulai mempertimbangkan. Betul, memang kita tidak bisa memproyeksikan secara histori EPS per kuartal dari INDR ini berapa. Dia kan lagi minus 400 perak per lembar kan sebenarnya. Tuh, 400 perak per lembar, betul, 400 perak. Kalau dikonversikan ke dalam rupiah, dia lagi minus sahamnya 400 perak per lembar. Kita masih belum tahu industri tekstil bagaimana. Terus terang, gue nggak ada relasi di industri tekstil. Tapi kalau misalkan sekali lagi lu ada gambaran, lu punya relasi, atau lu yang memang tahu orang yang bekerja di Indorama, lu boleh komen di bawah. Gue pernah baca cuman beberapa minggu lalu ada yang bekerja di anak usahanya Indorama, dia mengatakan memang penjualannya turun. Nah itu saja gambaran gue. Gue nggak punya relasi yang lebih bisa membuat gambaran gue lebih tajam lagi begitu. Tapi terlepas dari industrinya yang memang sedang drop, perusahaannya yang sebenarnya tidak ada masalah, valuasinya memang kita nggak bisa menutup mata, dia sudah murah guys. Nih, di PBV 0,31, 2019 0,51, 0,42, 0,50, 0,46, sekarang sudah 0,34. Jadi memang sudah terlampau murah valuasinya. Dan gue coba menghitung asal aja guys ya, kalau mau beli di harga berapa. Dia kan sempat ke PBV 0,31 di tahun 2019. Ya sekarang kita pakai begini aja nih rumus perkalian silang. Gue iseng-iseng aja sih guys, tapi ya ini bukan untuk mengajari lu guys ya. Nah ini bisa coba dijadi pertimbangkan nih. Misalkan ini ya, kita lihat nih guys, berapa nih dia mulai bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Tuh, di harga 3.000. Makanya kalau misalkan lu melihat 3.091, dia sempat loh minggu lalu turun ke harga 3.300 atau 3.000, kemudian dia naik lagi. Nah, kita sudah mengetahui, di satu sisi kita sudah mengetahui industrinya EPS per kuartalnya sulit diterka, sulit diprediksi, sulit dilihat dan ditebak. Tapi kita juga mengetahui bahwa INDR ini valuasinya sudah sangat murah. Ini sudah sangat murah. Bahkan ada yang kemarin mengatakan 5.000 tuh udah murah INDR, 4.000 udah murah. Sekarang udah di 3.400. Nah, di saat orang banyak yang mencaci maki ini, baru lu bisa mempertimbangkan untuk masuk, guys. Jadi itu guys untuk INDR. Tapi ada begini, saham seperti INDR ini memang low risk. Low risk betul. Hanya saja kita belum tahu kapan naiknya. Kita belum tahu kapan harga sahamnya akan terbang. Karena begini, dalam analisa gue guys ya, gue cuman percaya bahwa harga sebuah saham bisa meningkat karena sahamnya membagikan dividen tinggi. Ya. Kemudian yang kedua adalah sahamnya kinerjanya bagus. Nah, apakah INDR nanti di 2024 membagikan dividen tinggi? Loh, orang laba bersihnya kita belum tahu seperti apa. Ya bisa jadi dia membagikan dividen yang rendah atau sama sekali tidak membagikan dividen. Jadi untuk potensi yang pertama ini udah hilang. Sentimen yang bisa menggerakkan harga saham INDR tinggi itu udah hilang. Kinerja bagus, oke. Di kuartal 2 memang buruk. Belum tentu di kuartal 3 dan kuartal 4 itu buruk juga. Bisa jadi bagus. Hanya saja kalau misalkan dia bagus, ya naiknya sampai ke berapa sih? Apakah nanti
langsung untung IPS kuartal 3 jadi 1.000 gitu, kemudian nanti dia langsung surplus 600 perak atau 500 perak per lembar itu sampai kuartal 3? Enggak juga, kemungkinannya kecil kan. Bisa jadi dia memang IPS kuartal 3-nya 200 sehingga labanya yang tadinya rugi besar jadi mengecil gitu. Jadi ini bisa iya, bisa tidak. Nah, ini guys. Dari dua sentimen ini yang sepertinya belum akan terjadi dalam waktu dekat, maka ada potensi INDR akan di sini-sini saja sahamnya dalam waktu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Jadi itu guys, analisa dari gua menurut pendapat gua soal INDR ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.